Kelompok Akatsuki adalah kelompok yang terdiri dari buronan dan juga ninja pelarian yang begitu terkenal di dalam anime Naruto. Organisasi ini ditakuti apalagi kehebatan para anggotanya itu yang memiliki kemampuan di atas rata-rata shinobi pada umumnya. Namun meskipun hebat, ternyata para anggota Akatsuki juga harus mati dalam suatu pertempuran. Dan kematiannya pun terjadi oleh berbagai sebab, dari kalah lawan musuh sampai juga dengan bunuh diri. Dan langsung saja berikut ini kami akan coba membahas urutan kematian para anggota Akatsuki beserta para pembunuhnya. Yang pertama yaitu adalah Yahiko. Yahiko adalah pendiri sekaligus ketua dari Akatsuki generasi awal. Ketika Akatsuki masih menjadi organisasi baik yang akan membawakan suatu perdamaian, Yahiko bersama Conan dan juga Nagato membawakan visi misi untuk mengubah dunia shinobi tanpa adanya peperangan. Akan tetapi, meski Akatsuki saat itu masih organisasi baik, Hanzo, pemimpin desa Amegakure, khawatir kelompok Akatsuki itu akan mengancam kekuasaannya di desa Amegakure. Ia lalu bekerja sama dengan Danzo dari Konoha dan menjebak Akatsuki dengan cara menyandera teman Yahiko, yaitu adalah Conan. Setelah itu, Hanzo lantas menyuruhkan Nagato untuk membunuh Yahiko karena sebagai pemimpinnya, atau juga memilih Conan yang mati. Nagato kebingungan, tapi tiba-tiba saja Yahiko berlari ke arah Nagato dan menusuk dirinya sendiri dengan kunai yang dipegang oleh Nagato. Saat itulah Nagato membunuh semua pasukan Hanzo menggunakan mata Rinnegan-nya. Akan tetapi Hanzo berhasil lolos dan Yahiko yang tewas. Tubuhnya digunakan oleh Nagato sebagai salah satu dari 6 pain atau mayat hidup yang dikendalikan oleh Nagato. Selanjutnya yaitu Biwajuzo. Biwajuzo merupakan anggota Akatsuki yang tampil hanya sebentar untuk menjadi rekan Itachi. Ia mati saat melindungi diri dari serangan pemimpin desa Kirigakure, yaitu Mizukage keempat, dengan pedang besar yang menancap di perutnya. Biwajuzo diceritakan dalam filler kisah flashback Itachi. Biwajuzo tewas ketika menjalankan misi bersama Itachi menangkap Jinchuriki ekor 3, yakni Yagura. Ia terluka karena pedang Kubikiri Bocho malah menusuk tubuhnya saat menangkis serangan Yagura yang berubah menjadi mode biju. Sementara Itachi berhasil melumpuhkan Yagura dengan Amaterasunya, namun nyawa Juzo tidak terselamatkan. Selanjutnya yaitu adalah Sasori. Sasori si pasir merah yang merupakan ninja pelarian dari desa Sunagakure mati setelah dirinya bertarung dengan Sakura dan juga neneknya sendiri, yaitu Nenek Chiyo. Pertarungan hebat dan juga sengit itu terjadi antara ketiganya, apalagi Nenek Chiyo dengan cucunya sendiri, yaitu Sasori. Dua master Kogusu ini saling unjuk kebolehan dalam pengendalian boneka. Sasori dengan ratusan boneka plus boneka manusia Kazekage ketiga, sementara Nenek Chiyo mengendalikan Sakura sebagai bonekanya. Pada akhirnya Nenek Chiyo menang setelah berhasil menusuk jantung Sasori menggunakan boneka berbentuk kedua orang tua Sasori yang telah dipersiapkannya sejak berangkat dari Sunagakure. Di urutan yang selanjutnya yaitu adalah Hidan. Dikenal dengan anggota yang tidak bisa mati karena kepercayaan agamanya, namun ia bisa ditaklukkan oleh strategi jenius oleh Shikamaru yang menjebaknya dengan mengubur jasadnya di tanah dan membuat anggota badannya itu terpisah. Hidan kalah oleh Shikamaru yang datang membalaskan dendam gurunya, yaitu Asuma, yang mati dibunuh oleh Hidan. Dengan kecerdikan Shikamaru, ia mengalahkan Hidan lewat cara mengubur Hidan dalam lubang yang ditimbun batu, yaitu dengan keadaan hidup-hidup. Di antara kematian anggota Akatsuki yang lainnya, kematian Hidan masih menjadi sebuah misteri. Entah masih hidup atau sudah mati, karena ia disebut-sebut manusia abadi dan pemuja Dewa Yasin. Tidak di Edo Tensei oleh Kabuto ketika para anggota Akatsuki di Edo Tensei semuanya. Selanjutnya yaitu adalah Kakuzu.
Shinobi mata duitan ini dikalahkan oleh kerjasama trio Ino, Shikamaru, dan Choji bersama Kakashi beserta bala bantuan dari Naruto ketika ia dan rekan partnernya Hidan menuju negara api. Dengan kecerdasan Shikamaru dan juga Kakashi, jantung Kakuzu berhasil dibasmi dan juga bala bantuan dari Naruto yang melawan dengan Jutsu Futon Rasen Shuriken-nya berhasil mengedaskan Kakuzu. Setelah terkena Rasen Shuriken dari Naruto, Kakuzu tak berdaya, akan tetapi pada saat itu ia belum mati sepenuhnya. Ia kemudian mati setelah terkena Raikiri Kakashi untuk membunuh nyawanya yang terakhir. Selanjutnya yaitu Deidara. Deidara tewas setelah dirinya malah meledakkan diri alias bunuh diri di depan lawannya yaitu Sasuke Uchiha yang berhasil mendesaknya sampai babak belur. Dengan asumsi setelah kalah berhadapan langsung dengan Sasuke, Deidara berkeinginan meledakkan diri agar Sasuke juga ikutan mati bersamanya dan juga membuktikan bahwa seninya itu lebih hebat daripada siapapun. Akan tetapi pada akhirnya Sasuke selamat dengan cara menteleportkan dirinya menggunakan Kuchiyose ular Manda, dan Deidara mati dengan ledakan yang sangat besar jangkauannya. Selanjutnya yaitu adalah Itachi. Itachi yang bergabung ke Akatsuki setelah misi pembantaian klan Uchiha yang hanya menyisakan Sasuke saja. Itachi membuat adiknya yang ia cintai itu untuk membencinya agar suatu saat nanti bisa bertemu kembali dan bertarung dengannya. Ia sengaja membuat dirinya bertarung dan kalah melawan Sasuke di akhir hayatnya dengan kehabisan kekuatan dan penyakitnya yang memperparah kondisinya tersebut. Berbeda halnya dengan Deidara, meski sama-sama bertarung melawan Sasuke dalam akhir hayatnya, Itachi meninggal disebabkan kehabisan tenaga lalu penyakit kronisnya yang semakin parah dikarenakan ia terlalu sering menggunakan mata Mangekyou Sharingan saat pertarungan hebatnya itu dengan adiknya. Bahkan ketika berhadapan langsung dengan Sasuke, banyak yang beranggapan bahwa Itachi tidak kalah dalam pertempuran hebatnya itu. Sebelum kematiannya, Itachi sempat menghampiri Sasuke dan menyentuh dahinya sambil tersenyum, seperti yang ia lakukan ketika Sasuke pada saat masih kecil dan kemudian tergeletak mati di samping Sasuke dengan mati bahagia. Selanjutnya yaitu adalah Nagato. Serbuannya ke desa Konoha dengan keenam tubuh pain yang ia kendalikan menyebabkan Konoha porak-poranda dan puncaknya dengan Jutsu Shinra Tensei yang membumi hanguskan Konoha beserta para penduduknya, dan juga banyak shinobi hebat yang mati akibat serangan pain ke desa Konoha. Akan tetapi Naruto berhasil mengalahkan keenam mayat hidup pain yang dikendalikan oleh Nagato. Lalu ia kemudian membuat Nagato mengakui kesalahannya lewat ceramah no jutsunya. Setelah itu, Nagato kemudian menghidupkan kembali penduduk desa Konoha beserta para shinobi yang tewas akibat bertempur dengan pain lewat jutsu Gedo Rinne Tensei no Jutsu, yang pada akhirnya menuntutnya jadi tumbal lalu mati bahagia setelah menggunakan jutsu tersebut. Di urutan yang selanjutnya yaitu adalah Konan. Konan satu-satunya anggota perempuan Akatsuki yang memiliki kematian yang cukup tragis, yaitu dibunuh oleh anggota Akatsuki yang lainnya yaitu Uchiha Obito dengan ditusuk perutnya menggunakan besi yang tajam. Mereka berdua bertarung di Laut Amegakure karena Konan ingin menyembunyikan jasad Yahiko yang masih memiliki mata Rinnegan. Konan sempat menjebak Tobi atau Obito Uchiha ke dalam 600 miliar kertas peledak untuk membunuhnya. Akan tetapi dengan Jutsu Izanagi, Obito berhasil membalikkan keadaan dan membuat seolah-olah bahwa kematiannya hanya ilusi belaka. Tobi dengan secara tiba-tiba menyerang Konan dari arah belakangnya, dan pada akhirnya Konan mati di tangan anggotanya sendiri. Selanjutnya yaitu Kisame. Kisame yang merupakan partner Itachi ini mati sebelum perang dunia shinobi yang keempat dimulai. Ia menyusup ke pedang Sameda yang dibawakan oleh Killer Bee untuk mencari informasi tentang kekuatan perang dari 5 negara besar.
Namun Kisame ketahuan oleh Naruto saat berada di Pulau Kura-Kura bergerak dan ia harus bertarung melawan guru gaib. Setelah tertangkap, ia melakukan bunuh diri dengan dimakan oleh hiu yang berasal dari jurusnya sendiri. Alasannya ia membunuh dirinya sendiri dikarenakan bahwa ia tidak ingin informasi tentang Mizukage keempat atau Yagura yang ada kaitannya dengan Obito bocor ke tangan Naruto dan juga kawan-kawan yang sedang menyanderanya. Pada akhirnya ia mati dengan cara membiarkan dirinya sendiri di masa hiu yang dipanggilnya sendiri. Selanjutnya yaitu Zetsu Putih. Zetsu Putih adalah seorang makhluk misterius. Tidak banyak yang dikenali tentang dia selain kesetiaannya kepada Akatsuki dan fungsinya sebagai seorang mata-mata. Zetsu Putih mati saat tubuh aslinya dibunuh oleh Sasuke yang menggunakan jurus Susanoo dan Amaterasu. Namun sebenarnya Zetsu Putih bisa diciptakan dengan pohon cakra sehingga ia bisa muncul kembali ketika ada yang menggunakan pohon tersebut. Selanjutnya yaitu Obito. Obito yang menjadi musuh di Perang Dunia Shinobi justru berakhir dengan menyelamatkan Naruto dari serangan Kaguya yang bisa membuat tubuh hancur secara perlahan. Namun berkat jasanya, Naruto dan juga yang lainnya berhasil menyelamatkan dunia Shinobi dari adanya kehancuran. Setelah Obito mengakui kesalahannya karena ceramah no Jutsu Naruto, Obito alias Tobi membantu Naruto, Sasuke, dan Kakashi melawan musuh terakhir yang bangkit yaitu Kaguya. Tapi ketika bertarung dalam dimensi pemberat, Obito tewas setelah dirinya menyelamatkan Naruto dari serangan yang dilancarkan Kaguya. Sebelum tewas, Obito sempat menyelamatkan Kakashi, rekan setimnya yang juga sedang menyelamatkan Sasuke dari serangan Kaguya. Obito akhirnya tewas dan juga menjadi debu. Sebelum itu, ia memberikan mata Sharingannya kepada Kakashi untuk membantu Naruto, Sasuke, dan juga Sakura untuk mengalahkan Kaguya. Yang terakhir yaitu adalah Zetsu Hitam. Zetsu Hitam diciptakan dari kemauan Kaguya Otsutsuki untuk membuat kebangkitannya. Selain itu, ia juga adalah datang yang menghasut banyak peristiwa sejarah bagi shinobi. Untuk lebih memuluskan rencananya, ia bermitra dengan Zetsu Putih menjadi setengah dari Zetsu dan menjadi anggota Akatsuki. Dalang dari kekacauan dunia shinobi yang ada di anime Naruto ini sebenarnya tidak tewas. Zetsu Hitam hanya ikut tersegel bersama ibunya yang sempat berhasil ia bangkitkan lagi. Naruto yang telah membawakan Zetsu Hitam untuk ikut ibunya disegel dengan jutsu Chibaku Tensei yang membuatnya tersegel untuk selama-lamanya.